Oke, halo, what's up guys, welcome to my channel. Dan ini adalah iPhone 13 yang saya beli di tahun 2025 ini guys. Ini saya beli second handnya, walaupun di Malaysia itu sudah ada yang masih baru guys. Tapi saya lebih pilih untuk yang beli yang second daripada yang baru, karena harganya lumayan murah juga guys. Lumayan untuk perbandingannya lumayan lah. Tapi kalau saya bandingkan dengan harga di Indonesia, memang sih harganya mirip-mirip guys. Harganya itu mirip-mirip gitulah, beda-beda dikit untuk harga second, pasaran secondnya untuk di Indonesia. So jadi ini memang sih saya sudah request minta ke penjualnya ya, tokonya ini. Saya mau buat video di YouTube, konten YouTube. Jadi saya minta pilihkan saya yang lebih, yang worth it, yang bagus lah. Memang sih saya pilih excellent juga, dan harganya lebih tinggi. Ada beberapa pilihan excellent, fire, good, dan apa juga ya, lupa ya saya satunya. Tapi saya pilih excellent karena excellent itu lebih bagus guys. Dan kalian bisa lihat di sini, memang sih anjay sih, ini nggak ada lecet-lecetnya juga guys. Jelas ini sudah dibongkar juga. Ini belum semuanya, nggak ori. Tapi di sini yang saya, selama pemakaian saya 1 bulan di sini, nggak ada masalah guys. Ya, yang pertama sih memang saya curigai di sini baterainya. Nah, baterainya, tapi di sini alhamdulillahnya di sini baterainya itu selama 1 bulan ya. Selama 1 bulan saya pakai itu, ini baterai healthnya itu masih di 100% guys. Nah, ini memang sih saya nggak pakai terlalu saya nggak intens ya untuk makanya. Tapi di sini untuk baterainya di sini ya, baterainya udah diganti, tapi masih nah ini baterainya untuk statusnya itu original guys, genuine. Nah di sini, dan setelah saya cek juga di sini semuanya masih aman guys. Nah yang saya takutkan di sini ketika kita beli iPhone second itu, yang saya takutkan itu adalah ada statusnya yaitu panic pull. Nah contohnya kayak seperti ini guys. Nah ini kalau ada statusnya kayak gini, nah itu yang saya khawatirkan kalau kita beli iPhone lewat Shopee ataupun Lazada manapun guys. Tapi alhamdulillahnya juga di sini nggak ada guys untuk panic pullnya. Kita lihat untuk status apakah ada status panic pullnya itu. Kita lihat di sini guys, di sini privasi dan keamanan. Kalian scroll aja sampai bawah, dan di sini kalian bisa lihat di sini analisis dan peningkatan. Nah di sini kalian klik yang ini, data analisis guys. Nah di sini kalau ada panic pull di sini, nah itu yang bahaya. Lebih baik kalian ya, kalau online sih nggak tahu juga sih, tapi kalau kalian COD kalian cancel aja, karena memang kalau panic pull ini sudah kena hardwarenya gitu guys. Itu lebih baik kalian nggak usah ambil kalau kalian COD. Tapi kalau kalian beli online, saya juga nggak tahu bagaimana prosesnya, bisa atau nggak dikembalikan. Tapi alhamdulillahnya di sini nggak ada guys. Nah semuanya untuk semua berfungsi normal guys ya. Di sini untuk tombol volume on off-nya, dan di sini untuk tombol silent-nya di sini masih aktif semua guys. Face ID-nya juga, dan untuk kameranya juga gila sih, keren. Untuk 0,5-nya juga masih nggak ada getar-getarnya. Yang saya tahu untuk iPhone ya, kalau di kameranya itu ada 3 masalah, 3 isu, yaitu nggak bisa kebuka, kedua getarnya parah gitu, dan yang ketiga yang pernah saya alami di iPhone 7 saya itu nggak bisa fokus. Kalau dekat bisa, kalau jauh nggak bisa. Itu yang saya itu yang saya dapatkan di iPhone 7 saya yang dulu guys. Tapi di sini untuk iPhone 13 ini nggak ada guys, masih aman banget.
Oke, dan untuk Face ID-nya juga berfungsi. Kalian bisa lihat tadi saya buka HP ini, coba kita cek sekali. Ini saya sudah aktifkan, berfungsi normal, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Untuk perekaman video 4K 60 fps nya coba saya rekam di sini dan kalian bisa lihat untuk hasilnya guys. Oke, jadi ini untuk hasil dari iPhone 13 ya. Di sini kita ngopi-ngopi cantik dulu di pagi hari ini mumpung libur kerja guys. Sambil kita lihat review-review sedikit, update sedikit untuk kondisi iPhone 13 yang saya pegang ini, saya pakai ngerekam ini guys. Ini saya rekam di 4K 60 fps, nggak pakai 0,5. Kalian bisa lihat di sini. Kita lihat untuk sunrise-nya di sini guys. Ini untuk karakter warnanya berbeda banget dengan bukan iPhone sih, Google Pixel 6 Pro yang saya punya kemarin. Nah, sebenarnya itu masih sayang juga sih guys. Saya nggak ada niatan jual, tapi ada teman saya yang ngebet banget, pengen banget punya Google Pixel yang nggak enak hati juga. Walaupun sebenarnya saya dikasih untung dikit sih guys. Sebenarnya nggak ada niatan juga, tapi oke lah, karena teman nggak enak juga ya saya kasih. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini untuk hasil kami jernih banget guys. Beda untuk karakter warna dari iPhone 13 ini dibandingkan dengan Google Pixel 6 Pro. Ini karakternya itu apa ya, mendekati natural sih kalau iPhone itu guys. Beda dengan Google Pixel 6 Pro saya yang kemarin itu memang warnanya, colornya itu memang keluar. Memang sih apa ya, sedap dipandang gitu untuk sosial media. Oke, tapi ini juga saya suka juga untuk iPhone 13 guys. Oke, sekarang kita coba untuk ultrawide-nya. Siap guys. Oke, ini untuk ultrawide. Kalian bisa lihat burung yang berterbangan di sini. Saya di tengah jalan ya. Sini ada pokok sawit, kerja di pokok sawit guys di Malaysia sambil update. Cakep banget sunrise-nya guys. Kalian nikmati aja guys. Ada tower di belakang, juga ada pohon sawit yang masih kecil belum bisa menghasilkan. Kalau di sana, di sini nggak ada ditanamkan apa-apa ya guys. Tapi kalau di sana, pokok yang di sana itu ditanamkan melon dan semangka guys. Karena untuk pohon sawit ini lama banget untuk menghasilkan, minimal 10 tahun lah baru bisa berbuah guys. Makanya di sini di sela-selanya ini ditanamkan melon atau semangka. Setiap bulan nggak ada apa ya, kalau panen lagi ditanam lagi guys. Gimana menurut kalian untuk hasil ultrawide 0,5 nya guys? Oke, untuk sinematiknya kalian bisa lihat di sini. Ini untuk sinematik dari iPhone 13. Kenapa saya nggak pilih iPhone yang 13 Pro Max ataupun yang Pro ya? Gimana ya, nggak suka yang ngezoom gitu guys. Nggak ada, itu cuma apa ya, menurut saya sih seperti Google Pixel 6 Pro yang saya kemarin tuh, saya lebih suka satu kali aja, nggak ngezoom, paling ngezoom 2 kali sudah cukup. Untuk lensa telefotonya jarang banget saya pakai guys. Makanya ya, lebih baik saya ambil yang reguler aja daripada saya ada kamera telefotonya gitu. Kalau ultrawide sih memang saya sering pakai guys. Oke, ini untuk mode sinematik ya guys. Kalian bisa lihat, coba kita lihat. Ini untuk tangan saya.